Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Bukit Jati yang merupakan sebuah pura kuno yang berada di Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang mana pura ini terletak di timur kota Gianyar. Dan Pura Bukit Jati terletak di sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi dan sangat indah. Pura Bukit Jati ini tersembul muncul di daratan Gianyar, sepertinya diciptakan untuk menjaga kebersihan dan kesejukan udara kota Gianyar. Di Pura Bukit Jati memang sebelumnya sudah ada beberapa peninggalan zaman Megalitikum. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa tempat ini saat pemerintahan dinasti Ida dalam Ketut Kresna Kepakisan sudah menjadi tempat yang bernuansa spiritual. Dinasti Dalem berkuasa tahun 1343 Masehi, menggantikan Raja Balikuna yang terakhir, yaitu Sri Antasura Ratna Bumi Banten. Dalam naskah lontar di Bali, raja ini disebut Sri Tapulung. Sayang, Samplangan sebagai pusat pemerintahan Ida Dalem tidak lama bertahan di Samplangan. Tahun 1380 Masehi, pusat pemerintahan Dalem dipindah ke Gelgel dengan nama Swecapura. Dengan pembuatan video ini, saya berharap semoga masyarakat Desa Samplangan bisa kembali menggali sejarah kebesaran dan keagungan desa terdahulu yang menjadi pusat kerajaan Bali pertama, agar bisa kembali ke sejarah, menemukan bukti-bukti sejarah kebesaran dari Desa Samplangan. Semoga bisa memberikan gambaran bahwa di Pura Bukit Jati ada sesuatu motivasi untuk mendidik generasi penerus agar tidak melupakan jasa-jasa leluhur yang mulia di masa lampau. Di antaranya jasa dari Adipati Majapahit pertama di Bali, yaitu Raja pertama Bali, Ida Betara Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan. Begitu juga jasa-jasa dari Empu Kuturan yang amat besar jasanya pada proses penerapan ajaran Hindu yang ada di Bali pada zamannya. Apa yang beliau warisi sampai sekarang tidak lekang oleh dinamika zaman. Beliaulah yang disebut tanpa napas, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Sarasa Musahaya. Kalau kita senantiasa berbuat melawan dharma dalam hidup, itu disebut dengan mayat yang bernapas. Saat ini saya sudah sampai di Jabayan Pura Bukit Jati, dan saya akan mengutip sedikit isi dari Bhagavad Gita yang berbunyi, Labanti Brahmanirwanuk Rasayu Sinakal masa Jana Dwaniduk Yatut Mana Siaru Botu Hitirata. Ini adalah bagian Jabayan dari pura, di mana terdapat sebuah candi bentar dan di depannya terdapat patung serta terdapat pelingi pengapit yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari candi bentar, yang akan menghubungkan bagian Jabayan Pura dengan bagian Nistaning Mandala dari pura. Dan di bagian Nistaning Mandala Pura ini ada beberapa bangunan yang cukup panjang yang menjadi bangunan penunjang kegiatan upacara yang ada di pura, dan juga terdapat
Waregan yang merupakan bangunan pelengkap di pura ini. Adapun arti dari sloka yang saya baca tadi, bahwa orang suci itu dosanya telah dimusnahkan, kebimbangannya telah dihilangkan, pikirannya telah mencapai keadaan yang tetap, dan yang senantiasa melakukan kebajikan untuk mensejahterakan isi alam, yaitu Buddha Hita, akan mencapai Brahmo Nirwana atau alam ketuhanan. Di depan terlihat beberapa anak tangga yang akan menuju ke sebuah candi bentar. Demikian pula halnya saat awal kekuasaan dinasti Ida dalam Ketut Kresna Kepakisan di Bali, yang pada awalnya berpusat di Samplangan di timur kota Gianyar. Pusat kerajaan dinasti Ida dalam Kresna Kepakisan itu bernama Linggarsepura. Kata Linggarsepura berasal dari bahasa Sanskerta dari kata lingga, arsa, dan pura. Lingga artinya istana atau di Bali disebut linggih, arsa artinya kemauan atau hasrat yang mulia, pura artinya tempat. Dengan demikian kata linggih pura berarti tempat untuk menstanakan atau mengembangkan kemauan yang mulia. Saat ini saya berada di depan sebuah candi bentar yang nantinya akan menghubungkan bagian Nistaning Mandala dengan bagian Madyaning Mandala dari pura, dan di sini terdapat sebuah balik kulkul. Salah satu cara mengembangkan kemauan mulia sang raja saat itu adalah mengajak rakyat untuk memuja Tuhan sebagai langkah awal mengembangkan kehidupan yang mulia. Salah satu caranya dengan mendirikan tempat-tempat pemujaan Tuhan di tempat-tempat yang strategis. Tempat strategis itu adalah tempat untuk melestarikan alam dan memajukan kehidupan bersama dalam masyarakat berdasarkan rete dharma. Demikianlah kebijaksanaan Raja di Linggarsepura membangun pura, meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat-tempat pemujaan yang sudah ada. Seperti halnya di Bukit Jati di utara desa Samplangan, Gianyar, dikembangkan menjadi tempat pemujaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Dan saya akan memasuki bagian Utamaning Mandala dari pura melalui sebuah candi bentar yang di depannya terdapat patung dan juga terdapat pelinggih pengapit yang berada di bagian kiri dan kanan dari candi bentar. Dan tadi terlihat anak kecil menyapu di halaman pura. Dan ini adalah candi bentar yang akan menghubungkan bagian Madyaning Mandala dengan Utamaning Mandala dari pura Bukit Jati. Ini adalah patung yang berada di depan candi bentar yang terletak di sebelah kiri dan kanan. Dan saya akan memasuki bagian Utamaning Mandala dari pura. Om Swastiastu. Beginilah keadaan bangunan yang ada di pura beserta pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di pura Bukit Jati. Ada pelinggih utama dan ada yang berupa pelengkap. Secara umum di setiap tempat pemujaan Hindu di Bali selalu ada pelinggih untuk Dewa Prastista dan ada pelinggih untuk Atmo Pratista. Pelinggih untuk Dewa Prastista adalah pelinggih untuk memuja para dewa sebagai manifestasi Tuhan, dan terdapat pelinggih Atmo Pratista yaitu tempat pemujaan roh suci leluhur dengan fungsi Tuhan yang dipuja. Ini adalah sebuah pelinggih yang berbentuk tugu yang diwastra dengan kain kuning, putih kuning. Di sebelahnya terdapat pelinggih Makara, yang mana pelinggih Makara ini adalah merupakan peninggalan zaman megalitikum yang merupakan benda purbakala yang menjadi cikal bakal berdirinya dari pura Bukit Jati, yang mana dahulunya pelinggih Makara ini adalah terletak di bagian tengah dari pura. Kemudian dibuatkan penataan dan ditempatkan di sini. Dan di sebelahnya terdapat pelinggih Menjangan Seluang sebagai penghormatan kepada Empu Kuturan yang sangat berjasa dalam menata dan menjaga adat budaya serta agama Hindu yang ada di Bali.
Dan ini adalah pesamuan alit, dan di sebelahnya juga terdapat sebuah pelinggih yang diwastra dengan kain kuning. Namun pelinggih-pelinggih di sini tidak berisi tulisan, hanya tadi pada pelinggih Makara terdapat tulisan. Pada pelinggih ini tidak terdapat tulisan sehingga saya tidak bisa menjelaskan nama pelinggih dan yang disentanakan. Ini adalah linggih Padmosana, dicirikan dengan adanya naga dan bedawang nala, yang mana bedawang nala diikat oleh 2 ekor naga yang bermakna agar bumi ini tetap dalam keadaan tenang. Dan juga terdapat patung di depan dari Padmosana. Di belakang terlihat ada pohon besar yang dulunya ingin ditebang namun tidak jadi karena tidak diizinkan untuk ditebang. Dan di sini terdapat sebuah pelinggih Meru Tumpang 3, dan di depannya terdapat beberapa patung. Dan di bawah dari pelinggih ini terdapat patung binatang yang berbentuk macan. Jika tidak berisi tulisan, tidak akan saya baca agar tidak salah dalam memberikan penjelasan. Dan di depan dari tangga naik dari Meru Tumpang 3 ini terdapat 2 ekor naga di sisi kiri dan kanan, menghiasi tangga naik menuju ke pelinggih yang bertumpang 3. Di sebelah dari pelinggih Meru Tumpang 3 terdapat pelinggih Gedong, yang juga terdapat hiasan-hiasan berupa patung, dan sama seperti yang lainnya, tangga naik berisi hiasan patung naga di sisi kanan dan kiri. Dan ini adalah merupakan pelinggih pesamuan, yang mana lebih besar dari pesamuan yang tadi, yang bisa dikatakan sebagai pesamuan agung. Dan cuaca saat ini dalam keadaan cukup terang. Dan ini adalah pelinggih Gedong yang ada di Pura Bukit Jati. Pada saka ditumpang oleh patung, dan di depannya terdapat patung di sebelah kiri dan kanan. Dan tampak 2 ornamen naga yang menghiasi tangga naik dari pelinggih Gedong ini. Di sebelah dari pelinggih Gedong juga terdapat pelinggih lain yang diwastra dengan kain kuning. Mengenai nama-nama pelinggih dan yang disentanakan, nanti bisa bertanya dengan Dane Mangku saat nangkil di Pura Bukit Jati. Dan di sini terdapat lagi pelinggih menjangan seluang, sehingga bisa dikatakan di Pura Bukit Jati terdapat 2 pelinggih menjangan seluang. Dan ini adalah pelinggih Tugu. Di sebelahnya terdapat sebuah pelinggih, yaitu pelinggih Pengasti Ide Betara Segara. Karena berisi tulisan bisa saya bacakan. Dan di sini terdapat relief-relief yang berbentuk bedawang nala dan juga yang diikat oleh 2 ekor naga, pelinggih Betara Sagara. Di atasnya terdapat arca, dan ini adalah pelinggih yang lain dan bangunan-bangunan penunjang yang ada di pura. Ini adalah pesamuan. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih dan bangunan yang ada di Pura Bukit Jati. Semoga nantinya bisa memberikan gambaran, dan ketika datang sudah memiliki sedikit gambaran tentang keadaan pura. Saya kutip dari Babat Balikom bahwa di sini pelinggih Padmo dan Meru sebagai pemujaan pada Tuhan sebagai Sadasiwa dan roh suci leluhur. Dalam Wures Patitato dinyatakan bahwa pelinggih Padmosana sebagai istana pemujaan Tuhan sebagai Sadasiwa, yaitu Tuhan sebagai jiwa alam buah. Demikian pula adanya pelinggih Hida Betara Puncak, ada Gedong Lebah, ada pelinggih Hida Betara Segara,
Hal ini mengingatkan kita pada sistem pemujaan Tuhan sebelum Empu Kuturan menjadi Bagawante kerajaan di Bali. Ada 3 tempat pemujaan, yaitu Pura Segara, Pura Penataran, dan Pura Puncak. Dan saat ini saya akan meninggalkan Pura dan nantinya akan menuju ke Beji dari Pura Bukit Jati. Melihat adanya Pelinggih Ida Betara Segara, adanya Gedong Lebah amat identik dengan keberadaan Pura Penataran dan adanya Pelinggih Ida Betara Puncak. 3 tempat pemujaan pada Tuhan ini memotivasi umat Hindu di Bali agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak Tribuana. Lebih khusus lagi untuk di Bali dengan memuja Tuhan dengan simbol sakral di Pelinggih Segara, Pelinggih Gedong, yaitu Gedong Lebah, dan Pelinggih Puncak. Berarti umat Hindu di Bali dimotivasi untuk memelihara kelestarian segara, dataran rendah, dan daerah perbukitan serta pegunungan. Dengan berfungsinya sumber-sumber alam tersebut secara terpadu, kehidupan di Bali akan berlangsung dengan baik, benar, dan wajar. Apalagi di bagian luar atau jabo sisi dari Pura Bukit Jati ini ada pancoran. Hal ini sebagai kelanjutan dari konsep memelihara air agar senantiasa terus mengalir tanpa tercemar, yang disimbolkan dengan arche jalan Duara yang nanti akan ada di bagian samping, yaitu di Jabayan dari Pura Bukit Jati. Pancoran air yang akan saya kunjungi sekarang ini berada di jabo sisi Pura. Berarti air yang mengalir itu hendaknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang luas, bukan untuk golongan masyarakat kelas atas saja. Demikian juga Pelinggih Pasamuan yang berada di bagian tengah Utamaning Mandala di depan Pelinggih Gedong dan Meru. Dalam prosesi upacara, terutama saat upacara feodalan di Pura, fungsi Balai Pasamuan itu sebagai media simbolis Ida Betara Tedun menerima persembahan upacara feodalan dari umat dan juga sebagai simbol Ida Betara ngeluar kembali ke stananya di Patmo, Meru, dan Gedong. Ini adalah jalan yang akan menuju ke Pura Beji dari Pura Bukit Jati yang berada di bagian kanan dari Pura. Dan juga di Babat Bali dijelaskan pesamuan juga berarti pertemuan atau juga berarti bermusyawarah. Melalui Pelinggih Pesamuan ini umat hendaknya termotivasi untuk senantiasa bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu terutama yang menyangkut orang banyak. Ini berarti bahwa lewat Pelinggih Pasamuan tersebut, umat Hindu di Bali dimotivasi untuk hidup bersama secara demokratis. Secara ritual memang disimbolkan bahwa semua Ida Betara mengadakan pesamuan di Pelinggih Pasamuan saat upacara feodalan dalam rangka menerima persembahan saat upacara dan melimpahkan swece atas bakti umat pada Ida Betara, terutama saat upacara feodalan tersebut. Itulah fungsi simbolis dari Pelinggih Pasamuan. Di sebelah timur dari Pelinggih Pasamuan ada Pelinggih untuk Ida Betara di Gunung Agung. Gunung Agung sebagai simbol ulunya Bali atau dinyatakan dalam lontar bahwa Besakih Pinaka Huluning Bali Raja. Meskipun Pura Bukit Jati ada di pusat kerajaan Linggar Sepura, maka lewat pemujaan di Pelinggih Gunung Agung itu diingatkan agar umat Hindu yang ada di Bali tidak lupa pada hulu atau kepalanya, yaitu simbol Patmo Buane. Di Pura Bukit Jati terdapat juga Pelinggih Menjangan Seluang, bahkan ada 2 yang ada di Utamaning Mandala, yaitu sebelah selatan Gedong Lebah, dan ada juga di deretan utara di barat Pelinggih Pasamuan. Pelinggih Menjangan Seluang itu umumnya diyakini sebagai pemujaan pada Empu Kuturan, yaitu orang suci yang sebelumnya menjabat sejenis Perdana Menteri Kerajaan pada abad ke-11 Masehi. Dan saat ini saya sudah hampir sampai di Pura Beji dari Pura Bukit Jati. Di sini terdapat peninggalan arkeologi, yaitu dalam bentuk makara, yaitu arca kepala dengan fungsi tertentu. Misalnya ada arca boma yang berfungsi untuk menggambarkan dewa pepohonan. Kata boma dalam bahasa Sanskerta artinya pohon. Di Pura Bukit Jati ini ada arca Jala Duara Makara. Jala Duara berasal dari kata jal artinya air dan duara artinya pintu. Jala Duara Makara itu simbol sakral untuk melancarkan jalannya air di bumi ini. Jala Duara Makara ini juga berarti tidak boleh mengotori air sehingga jalannya air di tengah-tengah masyarakat
dapat memberikan kehidupan yang baik dan benar. Air dalam Canakya Niti Sastra itu dinyatakan sebagai salah satu ratna permata bumi. Di samping tumbuh-tumbuhan dan kata-kata bijak atau subosita, latar belakang spiritual keberadaan tempat pemujaan Bukit Jati dalam sistem sekte Siwa Pasupata itu dilanjutkan dalam sistem pemujaan Siwa Sidanta. Peninggalan megalitik dalam kebudayaan Hindu di Bali umumnya dipakai saat Hindu sekte Siwa Pasupata yang berkembang di Bali, terutama yang menyangkut penggunaan arca sebagai murti puja atau arca perwujudan. Saat Hindu sekte Sidanta yang berkembang, simbol pemujaan digunakan sistem pelinggih dengan ista dewata tertentu. Demikianlah penjelasan tentang hal yang diinginkan di Pura Bukit Jati dari perwujudan pura. Namun ketika saya datang ke Beji dari Pura Bukit Jati, tersirat sebuah kesedihan yang tampak di alam di tempat ini. Ternyata air pancoran yang berada di Pura Beji yang merupakan beji tua dan sangat kuno tidak lagi mampu untuk mengucurkan air keluar dari simbol yang begitu agung dengan peninggalan megalitik yang begitu mempesona, namun tiada setetes air pun yang mengucur jatuh dari pancoran ini. Keadaan ini sepertinya menyiratkan sebuah kesedihan atas sesuatu yang berharga yang sepertinya menghilang dari tempat suci ini. Semoga nantinya tempat ini bisa kembali seperti semula. Besar harapan saya semoga Desa Samplangan sebagai desa yang tua, karena disinilah pusat kerajaan Adipati Majapahit, yaitu Raja Bali pertama didirikan. Semoga bisa tergali, tersampaikan semata-mata untuk menunjukkan rasa bakti kita kepada leluhur yang merupakan pemimpin dari Pulau Bali ini, agar tidak sirna. Dan sekarang ini sepertinya semua hal-hal yang merupakan keagungan beliau seperti sirna, dan semoga instansi pemerintah dan instansi terkait bisa kembali menggali nilai-nilai luhur yang merupakan sejarah yang seharusnya tetap terjaga dengan baik, apalagi merupakan salah satu sejarah yang merupakan sejarah besar adanya kerajaan yang ada di Desa Samplangan. Dan saya mulai dari Pura Bukit Jati ini, semoga beliau yang bersentana di sini bisa memberikan jalan sinar terang untuk membuka kembali sejarah kebesaran dari Kerajaan Linggarsapura yang berada di Desa Samplangan. Dan setelah mengaturkan canang sari, rarapan dan haruman berupa dupa, maka saya akan memohon pamit dari tempat ini, yaitu Beji dari Pura Bukit Jati, sambil melihat kembali pemandangan alam yang ada di sini yang cukup indah. Terdapat bebatuan yang diselimuti oleh lumut yang berwarna hijau yang menambah indah pemandangan yang ada di sini, dan pepohonan juga cukup banyak. Dan saya akan menaiki bebatuan ini untuk bisa kembali ke area Jabaning dari pura, dan saya kembali melihat ke arah pancoran air
dari Beji. Memang terasa sedih jika kita memikirkan keadaan kebesaran beliau yang sebagai sumber air ternyata sekarang ini dalam keadaan seperti ini. Semogalah beliau kembali berkenan untuk memberikan anugerah beliau kepada kita umat Hindu yang ada di Bali. Semoga mengalir air suci beliau yang akan memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Dan video akan saya akhiri, namun tidak lupa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya katakan, saya uraikan, saya jelaskan mungkin ada perbedaan pendapat atau ada kesalahan atau tidak sesuai. Karena itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berharap semoga nanti di kolom komentar ada yang memberikan tambahan pendapat demi kesejahteraan kita bersama, dan semoga Desa Samplangan bisa mengungkap kebesaran sejarah leluhurnya. Terima kasih.